Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Kaya Nabila dengan NPM 212151068 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang pantangan dan masa depan ilmu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama ada definisi ilmu dan masa depan, yang kedua ada gambaran ilmu pengetahuan di masa depan, ada perkiraan masyarakat masa depan, karakteristik masyarakat masa depan, tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat masa depan, tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia, dan tentunya antisipasi-antisipasi yang dilakukan masyarakat di masa depan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke yang pertama, yaitu definisi ilmu dan masa depan. Definisi ilmu. Ilmu merupakan sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan kumulatif atau bersusun timbun. Namun, menurut Mulyadi Kartanegara dalam Amsal Bahtiar, pada tahun 2004 berpendapat bahwa objek ilmu tidak mesti selalu empiris, karena realitas itu tidak hanya yang empiris, bahkan yang tidak empiris lebih luas dan dalam dibandingkan dengan yang empiris. Selanjutnya adalah definisi dari masa depan. Menurut tinjauan istilah masa depan ialah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang, mungkin juga tidak terbatas dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Masa depan untuk jangka pendek biasanya digunakan istilah besok, besok lusa, bulan depan, atau tahun depan. Nah, selanjutnya yang ke nomor 2 yaitu gambaran ilmu pengetahuan di masa depan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun pada kenyataannya teknologi juga menimbulkan dampak negatif bagi dua kehidupan manusia. Saat ini, ilmu pengetahuan sudah merambah ke segala jenis cakupan, mulai ilmu tentang bumi, angkasa, dan masih banyak lagi segala sumber untuk memperkaya pengetahuan manusia. Lanjut ke yang ketiga yaitu perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Landasan sosio-kultural merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu karakteristik masyarakat di masa depan. Nah, ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Dan yang terakhir, peningkatan layanan profesional. Itulah karakteristik masyarakat di masa depan. Selanjutnya yang kelima yaitu kita memasuki ke tantangan-tantangan masyarakat di masa depan. Nah, yang pertama ada pendidikan global, yang kedua ada perubahan global, yang ketiga ada kesenjangan kemajuan iptek dan prestasi pendidikan serta HDI, yang keempat ada perubahan tata kehidupan akselerasi, yang kelima ada kependudukan dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya yang keenam, tantangan-tantangan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada perubahan lingkungan hidup, yang kedua ada degradasi moral, yang ketiga ada sains dan teknologi, dan yang terakhir ada pendidikan nasional. Nah, yang terakhir yaitu antisipasi-antisipasi yang diperlukan bagi masyarakat di masa depan. Yang pertama, untuk mengantisipasi pendidikan global yang harus dilakukan oleh masyarakat masa depan ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka membentuk masyarakat. Yang kedua, memberi pengertian mereka yang merupakan anggota masyarakat manusia.
Selanjutnya, menyadarkan mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupannya tergantung pada planet bumi tersebut. Selanjutnya, mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global. Dan yang terakhir, mendidik siswa agar mampu hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, umat manusia, penghuni planet bumi, dan sebagai anggota masyarakat global. Yang kedua yaitu pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas. Pendidik yang kuat adalah pendidik yang berkarakter, yaitu di samping fisik yang kuat, pendidik harus memiliki kepribadian yang utuh, matang, dewasa, berwibawa, berbudi pekerti luhur, bermoral baik, penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa keteladanan, dan memiliki keteguhan atau ketetapan hati untuk berjuang, membangun, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya melalui tugas-tugas yang diembannya, dan tidak mudah terpengaruh pada upaya-upaya atau kondisi yang dapat mengakibatkan mereka keluar atau out of track dari jalan dan perjuangan yang benar. Yang ketiga, ada peran guru dalam pembelajaran. Nah, peran guru tidak akan tergantikan oleh siapapun atau apapun sekalipun dengan teknologi canggih. Alat dan media pendidikan, sarana prasarana, multimedia, dan teknologi hanyalah media atau alat yang hanya digunakan sebagai teacher's companion atau sahabat mitra guru. Selanjutnya ada upaya peningkatan mutu guru. Pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu guru yaitu sertifikasi guru, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, adanya asosiasi profesi, dan upaya-upaya lain seperti pemberian beasiswa, pemberian penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menghadapi masyarakat masa depan yang bercirikan perubahan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas manusia yang dibutuhkan memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, manusia yang sadar akan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kreatif. Dan yang ketiga, solidaritas etis. Nah, itulah penyampaian materi saya mengenai tentang pantangan dan masa depan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.